Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian, pelajaran ke-13, Israel di Mesir. Selasa, 21 Juni, Yakub memberkati anak-anak Yusuf. Ketika Yakub mendekati kematian, dia mengingat kepulangannya sebelumnya ke Betel, ketika dia menerima dari Allah janji yang diperbarui dari kepemilikan yang kekal yang diberikan kepada Abraham. Karena itu, harapan dari tanah perjanjian adalah pikiran yang menghibur yang memupuk harapannya saat dia merasakan kematian akan datang. Yakub kemudian berpaling kepada kedua putra Yusuf yang lahir di Mesir dan memberkati mereka, tetapi melakukannya dalam konteks janji masa depan mengenai keturunannya sendiri. Bacalah Kejadian 48. Mengapakah Yakub memberkati kedua putra Yusuf di sini dan bukan cucunya yang lain? Dua putra Yusuf, Manasye dan Efraim, adalah satu-satunya cucu lelaki yang diberkati Yakub. Dengan demikian mereka diangkat dari status cucu menjadi status anak laki-laki. Meskipun berkat Yakub menyeratkan keunggulan yang kedua, yaitu Efraim atas yang pertama, Manasye, berkat Yakub pada dasarnya menyangkut kepada Yusuf. Apa yang kita lihat di sini adalah kesaksian pribadi tentang kesetiaan Tuhan kepada mereka di masa lalu dan janjinya untuk mereka di masa depan. Yakub mengacu pada Tuhan Abraham dan Ishak yang telah menyediakan makanan dan perlindungan bagi mereka. Itu adalah Tuhan yang sama yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Yakub juga memikirkan Allah yang di Betel itu, dengan siapa dia bergumul, dan yang mengubah namanya dari Yakub menjadi Israel. Dengan mengacu pada semua pengalaman ini, di mana Tuhan mengubah kejahatan menjadi kebaikan, Yakub mengungkapkan harapannya bahwa Tuhan tidak hanya akan menjaga kehidupan saat ini dari cucunya seperti yang dia lakukan untuknya dan Yusuf. Dia juga memikirkan masa depan ketika keturunannya akan kembali ke Kanaan. Harapan ini jelas dari rujukannya pada Sikem, yang bukan hanya sebidang tanah yang telah diperolehnya, tetapi juga tempat di mana tulang-tulang Yusuf akan dikuburkan dan di mana tanah itu akan dibagikan kepada suku-suku Israel. Bahkan di tengah semua yang telah terjadi, Yakub tetap mengingat janji-janji Tuhan yang mengatakan bahwa melalui keluarga ini, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bacalah Kisah Para Rasul 3:25 dan 26. Menurut Paulus, bagaimanakah janji Kejadian 12 ayat 3 ini digenapi? Bagaimanakah kita, diri kita sendiri, menerima berkat ini? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, jikalau kita membaca Kejadian pasal 48, kita akan melihat bagaimana Yakub memberkati anak-anaknya, dan lebih utama lagi kita akan melihat bagaimana Yakub memberkati anak-anak Yusuf. Menjelang akhir kehidupannya, Yakub menyatakan Efraim dan Manasye sebagai miliknya. Ini berarti mereka akan mendapatkan tanah seperti anak Yakub yang lainnya juga. Kita tahu bersama bahwa Efraim dan Manasye itu merupakan anak dari Yusuf, tetapi pada akhirnya mereka berdua juga diangkat sebagai anak yang seharusnya adalah cucu dari Yakub itu sendiri. Dengan demikian Yusuf diberi kehormatan untuk mendapatkan hak kesulungan. Ketika Yakub memberkati Efraim dan Manasye, Yakub sengaja menyilangkan kedua tangannya, sehingga tangan kanan yang diletakkan di atas Efraim yang bungsu, sementara tangan kiri di atas Manasye yang sulung. Dan ini menandakan bahwa sang adik yakni Efraim akan menjadi bangsa yang lebih besar dari Manasye. Yakub pun lebih dahulu menyebutkan nama Efraim daripada Manasye. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan Manasye, kata Yakub, bukan sebaliknya. Dalam seluruh pasal, hampir selalu nama Efraim disebut lebih dahulu dibandingkan Manasye. Fakta ini semakin menegaskan bahwa Efraim ini akan diberkati melebihi Manasye. Biasanya dalam tradisi bangsa Israel, anak sulung yang akan lebih berkuasa dan diberkati dengan lebih oleh ayah mereka. Namun, cerita Alkitab ini menyatakan sebaliknya. Efraim yang lebih dahulu dan setelah itu Manasye ketika mereka diberkati. Dan ini menandakan bahwa Efraim yang lebih diutamakan semata-mata karena anugerah Tuhan.
Melalui cerita ini, Tuhan mau mengajarkan sesuatu untuk saudara dan saya. Jika kita mendapatkan berkat, itu semata-mata karena Tuhan yang memberikan anugerah kepada kita. Sebagaimana Allah melalui Yakub memberikan berkat kepada cucu-cucunya, yakni Efraim dan Manasye. Dan kita bisa melihat di dalam pelajaran ini bahwa masa depan anak-anak dari Yusuf ini ditentukan oleh Allah, bukan oleh Yusuf itu sendiri. Memang kita sebagai orang tua menghendaki yang terbaik bagi anak-anak kita. Kita akan melakukan segala cara supaya anak kita berhasil. Tetapi apabila kita hanya mengandalkan akan diri kita saja, itu tidaklah cukup. Apa yang harus kita lakukan? Serahkanlah setiap perencanaan kita kepada Tuhan. Sebagaimana ketika Allah memberkati anak-anak Yusuf ini. Hal ini menunjukkan pemberian berkat kepada Efraim itu adalah kehendak Allah yang mutlak, yang tak bisa ditolak. Yusuf dan kedua anaknya lebih mengarahkan diri pada berkat rohani daripada kekayaan dan kesenangan duniawi. Karena itu, mereka mendapatkan akan berkat rohani itu yang berasal dari Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan, untuk kami dapat peka terhadap tuntunan Tuhan. Dan kami akan terus menerima berkat-berkat rohani yang berasal daripada Tuhan. Segala sesuatu oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami semua. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.